Malam ini Partai Golkar menggelar HUT ke-59. Apakah malam ini ada agenda khusus soal keanggotaan Gibran di Golkar? Lalu seperti apa sanksi yang akan diberikan kepada Bobi karena mendukung Prabowo? Kita bergabung dengan Triksi Valencia dari Posko Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran dan ada Niputu Trisnanda di DPP PDIP. Pertama kita ke Triksi. Selamat petang, Triksi. Apakah ada seremoni khusus soal status keanggotaan Gibran malam ini? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau dari acara penyampaian susunan tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres ataupun juga Pemilu 2024 memang tidak ada terkait dengan seremonial maupun juga pemberian KTA terhadap Gibran Rakabuming Raka menjadi anggota dari Partai Golkar. Pada hari ini ataupun juga di tempat kampanye nasional ini hanya menyampaikan seperti apa struktur-struktur yang sudah dibentuk oleh ketua, lalu juga dari masukan-masukan dari berbagai ahli bidang, kemudian juga dari tokoh-tokoh agama yang kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa selain ada Rosan Ruslani yang menjadi ketua tim kampanye nasional, setidaknya ada 7 divisi yang kemudian dirincikan. Seperti misalnya dari divisi teritorial, kemudian juga ada komunikasi, penggalangan, supporting, hukum dan advokasi, pemilih muda, serta relawan. Nah, terkait di jajaran wakil ketua di tim kampanye nasional ini sendiri juga adalah gabungan dari para sekjen di dalam partai-partai atau yang maksud kami ada di partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ada beberapa nama maupun juga tokoh-tokoh yang memang sudah terlihat santer di ahlinya. Ini juga tergabung dalam tim kampanye nasional di Koalisi Indonesia Maju dalam pemenangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang itu fokusnya dalam pembahasan ataupun juga penyampaian susunan tim pemenangan dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu kemudian juga tadi kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku bakal calon wakil presiden yang hadir pada hari ini juga memberikan pesan. Tadi adalah bagaimana tim ini bisa membawa kapal besar berlabuh ke dermaga pemenangan. Jadi yang tadi kami juga tanyakan setelah usai press conference adalah apakah kemudian Gibran Rakabuming Raka ini akan bergabung ke Partai Golkar. Tadi secara singkat Gibran ini menyampaikan bahwa belum, ataupun juga tadi beberapa hal yang sudah dikatakan adalah tidak, maksud kami sudah membantah terkait dengan bergabungnya dirinya kepada Partai Golkar. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Partai Golkar sendiri? Berikut kita dengarkan kutipan dari pernyataan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar berikut ini. Pelantikan Mas Gibran ke Golkar kapan, Pak, kira-kira? Kan sudah diumumkan dalam Rapimnas menjadi cawapres, itu sudah cukup. Terima kasih. Tidak harus menjadi Golkar, Pak, berarti ya? Tidak menjadi anggota, tidak harus anggota ya, Pak? Tidak harus menjadi anggota ya, Pak, Mas Gibran? Gimana, Pak? Berarti nggak perlu dikuningkan? Yang penting menang dulu. Ya, hanya akan ada acara resmi dari Partai Golkar sendiri, tidak ada acara-acara yang lainnya. Dan yang tadi juga kami pastikan kepada Gibran Rakabuming Raka bahwa dirinya akan hadir pada hari ulang tahun Golkar yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Baik. Ibrahim. Lalu soal agenda pemanggilan Bobi Nasution, kita ke DPP PDIP bersama dengan Niputu Trisnanda. Putu, apakah ada kepastian Bobi mundur atau bahkan dipecat dari PDIP? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini kepastian itu belum bisa saya sampaikan karena memang kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari Bobi pada saat tiba di kantor DPP PDI Perjuangan saat ini tadi sekitar pukul 4 sore atau tepatnya pukul 15 lebih 45 menit ini memang Bobi hanya menyampaikan bahwa kehadirannya pada sore hari ini tujuannya adalah untuk menyampaikan klarifikasi, kemudian juga memenuhi panggilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tadi juga saya coba untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung melalui Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Memang isi dari agenda yang kemudian akan didatangi atau dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian Komarudin Watubun dan juga
Bobi Nasution ini adalah untuk mengklarifikasi, karena kalau kita lihat bagaimana pernyataan Bobi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada pekan lalu, memberikan dukungan secara terbuka bahwa sikap politik Bobi adalah memberikan dukungannya penuh untuk Gibran dan juga Prabowo. Padahal di satu sisi PDI Perjuangan ini sudah memiliki keputusan partai yang sejak awal ini mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan calon presiden maksud kami, dan juga Mahfud MD sebagai wakil presiden. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan dari keluarga Jokowi sendiri seperti Gibran saat ini, memang tidak ada pemecatan secara langsung Ibrahim dan juga saudara. Tetapi ketika kemudian Gibran ini memilih mengamini ataupun juga menerima pinangan dari Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024, maka secara de facto seperti yang disampaikan Komarudin Watubun, Gibran sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan. Jadi kita nantikan apa hasil dari klarifikasi yang disampaikan oleh Bobi Nasution, apakah akan mengikuti keputusan partai untuk kemudian memberikan sikap politik dukungan sepenuhnya pada Ganjar dan juga Mahfud MD, atau justru berbeda, yakni memilih Gibran dan juga Prabowo. Tentu ini keputusan dari Bobi Nasution akan mempengaruhi status dari Bobi sendiri sebagai kader PDI Perjuangan. Ibrahim. Baik, terima kasih Nipu Tutrisnanda untuk laporan Anda langsung dari DPP PDP. Tadi sebelumnya kita simak ada laporan dari Triksi Valencia. Terima kasih rekan-rekan.